Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dea Ninza Husandra, Kania Novindra Putri, dan Ninda Dwi Rahma akan mempresentasikan materi tentang sistem peradilan atau hukum di Amerika Serikat dan sistem peradilan atau hukum di Indonesia. Materi pertama akan saya sampaikan, yang mana pertama itu adalah pengertian sistem peradilan pidana. Menurut Remington dan Olin, dia mengemukakan bahwa criminal justice system adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Menurut Marjono, dia mengemukakan bahwa pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Maka, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem peradilan pidana itu merupakan suatu sistem untuk menanggulangi masalah kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Nah, di sini terdapat 3 proses peradilan pidana di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada tahap sebelum pemeriksaan persidangan, kemudian yang kedua ada tahap pemeriksaan persidangan, dan yang ketiga adalah tahap setelah pemeriksaan persidangan. Nah, yang pertama, tahap sebelum pemeriksaan persidangan. Nah, di sini itu dimulai dengan penahanan. Kemudian dilanjutkan dengan kehadiran di depan hakim, kemudian dengar pendapat awal, lalu proses juri agung, kemudian pemanggilan terdakwa, kemudian pernyataan bersalah. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, yaitu tahap pemeriksaan persidangan, itu dimulai dengan pemilihan para juri. Nah, selanjutnya itu ada pernyataan pembuka, kemudian alasan hukum jaksa penuntut, kemudian alasan hukum terdakwa, kemudian instruksi juri, dan diakhiri dengan keputusan juri. Nah, pada tahap terakhir, yaitu tahap setelah pemeriksaan persidangan, itu sudah ada keputusan hukuman, kemudian sudah ada permohonan banding, dan yang terakhir itu eksekusi. Nah, yang terakhir itu yaitu sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yang mana memberi bukti ilmiah serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan. Nah, sistem peradilan ini juga terpengaruh oleh due process model, yaitu membutuhkan proses hukum yang adil dan layak, serta membutuhkan pengakuan dari tersangka dan terdakwa. Nah, pada sistem peradilan pidana ini juga harus menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor tersebut juga sangatlah kompleks. Oke, baiklah, saya akan coba melanjutkan dalam penyampaian model hukum Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama ada model hukum acara di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini memiliki 2 model, yaitu pertama ada due process model, dan yang kedua ada crime control model. Di sini perbedaannya kita bisa lihat, yang di due process model adanya praduga tidak bersalah, sedangkan di crime control model dia menggunakan praduga bersalah. Walaupun crime control model mengutamakan efisiensi, akan tetapi model ini memiliki kelemahan, yaitu sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, kedua model tersebut di antara due process model and crime control model, mereka dilandasi oleh adversary model. Nah, adversary model ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, antara terdakwa dan penuntut umum itu memiliki kedudukan yang sama dalam pengadilan, lalu hakim hanya sebagai wasit. Nah, tujuan utama dari pengadilan ini ialah menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat tindak kejahatan.
peranan terdakwa sendiri adalah menolak, menyanggah dakwaan, dan menentukan fakta-fakta yang mungkin akan menguntungkan dia dalam persidangan. Sedangkan penuntut umum bertugas untuk menuntut dan membuktikan fakta-fakta. Mode hukum acara di Indonesia ialah KUHP. Nah, KUHP ini bersifat kodifikasi dan unifikasi, di mana kodifikasi ini merupakan hukum yang dijadikan dalam satuan perundang-undangan, sedangkan unifikasi ini merupakan pemberlakuan hukum secara nasional. Nah, KUHP ini menggunakan asas seperti due process model, di mana dia menggunakan praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, tahapan menjadi prasangka, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dinyatakan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan. Maka peran pengadilan di sini adalah sebagai tujuan akhir dari proses, yaitu menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Dwi Ramawati dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok kami, yaitu tentang perbandingan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, sebenarnya hal mendasar yang membedakan sistem peradilan di kedua negara tersebut adalah bentuk negara dan juga sistem hukumnya masing-masing. Nah, di mana di sini seperti yang kita ketahui, Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik, sedangkan Amerika Serikat itu adalah negara yang berbentuk keserikatan, atau bisa kita yang terdiri dari beberapa negara bagian. Sedikitnya sampai saat ini terdiri dari 50 negara bagian. Nah, dari bentuk dan juga sistemnya juga sudah bisa kita tebak kalau sistem peradilan juga sudah pasti berbeda. Nah, di sini ada beberapa hal yang membedakan sistem peradilan di Indonesia dan juga Amerika Serikat. Yang salah satunya itu adalah keberadaan juri. Di sini kita mulai dari bentuk kepolisiannya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia, bentuk kepolisian Indonesia itu adalah satu kesatuan. Nah, sedangkan di negara Amerika Serikat, mereka memiliki 3 bentuk kepolisian, yaitu yang pertama municipal police atau polisi kota praja. Di sini maksudnya polisi kota praja ini adalah kepolisian yang dibagi shift pagi dan malam, shift siang dan malam. Nah, sebenarnya municipal police ini sudah lama, sejak tahun 1963 yang pertama kali diuji coba di kota Boston. Kemudian yang kedua yaitu state police atau polisi negara bagian. Nah, dibandingkan dengan municipal police, polisi negara bagian ini terbilang baru karena belakangan ini pemerintah dan juga warga negaranya sepakat untuk membentuk kepolisian di masing-masing negara bagian. Hal ini dikarenakan karena pemerintah dan juga warganya beranggapan bahwa kinerja dari polisi kota praja ini tidak mampu mencakup semua tindak pidana atau kriminal yang ada di setiap negara-negara bagian. Nah, yang terakhir itu adalah sheriff department. Nah, di sini sheriff department ini juga sebenarnya sudah dibentuk sejak lama, lebih lama dari polisi kota praja. Namun perbedaan antara polisi kota praja dan sheriff ini adalah di mana sheriff ini memimpin langsung urusan penegakan hukum di kota, dan juga sheriff memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu yang pertama menyelenggarakan layanan penegakan hukum, merawat penjara kota, dan yang ketiga sebagai petugas pengadilan kota. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selain kepolisian, antara Indonesia dan Amerika Serikat itu juga memiliki perbedaan di bagian kejaksaan, di mana di Amerika Serikat itu ada 3 jenis jaksa atau 3
jenjang jaksa, dari yang pertama yaitu jaksa penuntut federal atau United States Attorney, yang kedua jaksa penuntut negara bagian, dan yang ketiga jaksa agung negara bagian. Yang pertama yaitu jaksa penuntut federal. Nah, di sini yang dimaksud dengan jaksa penuntut federal itu adalah jaksa yang ada di setiap masing-masing negara bagian yang memiliki wilayah yudisial. Mereka menegakkan hukum atau mengurus penegakan hukum yang berkaitan dengan urusan federal atau urusan yang berurusan dengan keserikatan negaranya tersebut. Nah, sejauh ini terdapat 93 kantor jaksa penuntut di Amerika Serikat yang tersebar di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Yang kedua, jaksa penuntut negara bagian. Nah, di sini perbedaan jaksa penuntut negara bagian dengan jaksa penuntut federal tadi. Kalau jaksa penuntut federal itu cenderung penegakan hukum atau peradilan yang menyangkut dengan hukum-hukum dan juga undang-undang negara serikatnya. Maksudnya kan Amerika tuh negara serikat, ada negara-negara bagian. Nah, kalau federal itu keserikatannya gitu, mengurus menegakkan hukum di keserikatan, walaupun kantornya itu ada di setiap negara bagian, namun dia menegakkan hukum secara yang menyangkut dengan keserikatan negaranya. Nah, sedangkan jaksa penuntut negara bagian itu lebih ke menegakkan hukum atau menuntut orang-orang yang didakwa yang melanggar undang-undang dan hukum di masing-masing negara bagiannya. Karena di Amerika Serikat itu mereka memiliki sistem hukum yang berbeda di setiap negara bagiannya, karena pemerintahnya itu membebaskan atau memberikan otonomi ke setiap negara bagiannya itu untuk melaksanakan penegakan hukum dan undang-undang dan juga keorganisasian yang lain itu berdasarkan negara bagian masing-masing. Dan yang ketiga itu jaksa agung negara bagian. Nah, di sini jaksa agung negara bagian ini terdapat di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Nah, berfungsi sebagai pejabat hukum utama. Nah, di sini jaksa agung negara bagian ini dipilih oleh para pendukungnya di satu negara bagian tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan antara sistem peradilan di Indonesia dan Amerika Serikat dari segi pengadilannya. Nah, di sini di Amerika Serikat itu ada yang disebut dengan pengadilan ganda. Nah, pengadilan ganda ini, yang dimaksud dengan pengadilan ganda ini adalah terbagi menjadi pengadilan negara bagian dan pengadilan negara federal. Kenapa disebut pengadilan ganda? Karena terdiri dari dua jenis, yaitu negara bagian dan negara federal. Kenapa akhirnya pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membuat pengadilan secara dua arah atau pengadilan ganda ini? Karena yang pertama itu di setiap masing-masing negara bagian itu mereka mempunyai sistem hukum dan undang-undang masing-masing. Jadi kalau misalnya hanya terpaku pada pengadilan negara federal, otomatis menurut negara bagian yang satu itu dia melanggar hukum, sedangkan di negara bagian yang lain itu belum tentu dia melanggar hukum. Oleh karena itu ada yang namanya pengadilan negara bagian. Nah, di mana pengadilan negara bagian ini pengadilan yang berfungsi untuk mengadili warga-warga atau orang-orang yang melanggar hukum atau undang-undang sesuai hukum dan undang-undang di setiap negara bagian tersebut. Sedangkan pengadilan negara federal itu lebih ke pengadilan untuk orang-orang dan juga warga-warga yang melanggar hukum secara federal atau secara keserikatannya gitu, seperti mengancam persatuan antara negara bagian atau ya seperti itulah. Lanjut ke pengadilan negara bagian tadi
terdiri dari tiga tingkatan. Yang pertama yaitu pengadilan rendah dengan yurisdiksi terbatas, yang kedua pengadilan rendah dengan yurisdiksi umum, dan yang ketiga pengadilan banding menengah. Maksud saya terdiri dari empat tingkatan. Yang pertama pengadilan rendah dengan yurisdiksi terbatas, yang kedua dengan yurisdiksi umum, dan yang ketiga pengadilan banding menengah, dan yang terakhir itu pengadilan akhir atau court of last resort. Nah, sedangkan untuk pengadilan negara federal sendiri itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama pengadilan distrik Amerika Serikat yang merupakan dasar bagi sistem hukum federal. Nah, maksudnya di sini hukum federal itu berdasarkan atas pengadilan distrik di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu pengadilan banding Amerika Serikat. Nah, di sini pengadilan banding ini diadakan untuk mengoreksi kesalahan dan menyaring, juga mengembangkan beberapa perkara yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah Mahkamah Agung. Nah, di sini nanti semua perkara yang sudah tadi diadili menurut distrik di Amerika Serikat dan juga setelah dikoreksi di pengadilan banding, barulah sampai di Mahkamah Agung. Nah, yang terakhir di sini adalah perbedaan menonjol di sistem pengadilan di Indonesia dan juga Amerika Serikat, yaitu adanya juri. Nah, di Amerika Serikat sendiri ada yang disebut dengan juri di sistem pengadilannya, di mana di sini terdapat 2 tipe juri. Yang pertama yaitu grand jury atau juri agung, dan juga petit jurors atau juri kecil. Nah, yang dimaksud dengan grand jury atau juri agung itu adalah sekelompok pria dan wanita yang dipilih secara acak dari masyarakat awam yang bertemu untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya. Sedangkan juri kecil itu ialah sama dengan juri agung, dipilih secara acak oleh masyarakat awam, yang dimana juri kecil ini difungsikan untuk mendengarkan bukti-bukti dan juga menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak atas tuntutan yang diajukan. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat itu dikenal dengan 2 proses model dalam pemeriksaan perkara pidana. Nah, yaitu due process model dan crime control model. Nah, kedua model ini itu didasari oleh adversary model. Sedangkan di Indonesia itu menggunakan model due process model. Nah, selanjutnya itu sistem peradilan pidana di Amerika Serikat itu memiliki juri, yang mana tidak ada pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemudian di Indonesia, hakim itu berperan penting atau lebih dominan sebagai pengambil keputusan, atau biasa kita dengar keputusan berada di tangan hakim itu. Sedangkan di Amerika Serikat justru jurilah yang pengerahannya berasal dari masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.